Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvita Yani dengan NIM PO 7132002210053 dari D3 kelas B tingkat 1 Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Makassar. Baik, video ini merupakan video penugasan dari mata kuliah Anatomi Fisiologi oleh Ibu Yaumil Fahmi Tanjung Bulu SST MKes. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sirkulasi peredaran darah arteri dan vena. Yang pertama yaitu peredaran darah arteri. Nah, di bagian sini merupakan anterior cerebral artery. Di bawahnya itu merupakan middle cerebral artery. Nah, di bawahnya lagi itu posterior cerebral artery. Nah, di bawahnya lagi itu ada basilar artery. Kemudian di bawahnya lagi ada external carotid artery. Nah, di bawahnya ada internal carotid artery. Kemudian di bawahnya lagi ada vertebral artery. Nah, selanjutnya di sini ada subclavian artery, di bawahnya ada aortic arch, kemudian di bawahnya ada axillary artery. Nah, di sini ini merupakan internal thoracic artery. Nah, yang ini kita sebut dengan branchial artery, yang ini kita sebut dengan deep branchial artery. Nah, yang ini kita sebut dengan radial recurrent artery, yang ini kita sebut dengan superior epigastric artery. Nah, yang di bawahnya itu kita sebut dengan descending aorta. Nah, yang ini kita sebut dengan inferior epigastric artery. Nah, yang ini kita sebut dengan interoosseous artery. Nah, yang di bawahnya itu kita sebut dengan radial artery. Kemudian yang di bawahnya itu kita sebut dengan ulnar artery. Nah, yang ini kita sebut dengan palmar carpal arch. Kemudian yang di bawahnya itu kita sebut dengan dorsal carpal arch. Kemudian yang ini kita sebut dengan superficial atau deep palmar arch. Kemudian yang di bawahnya itu kita sebut dengan digital artery. Nah, selanjutnya yang ini merupakan common carotid arteries. Nah, yang ini disebut dengan pulmonary veins. Nah, yang ini merupakan heart. Nah, yang di bawahnya itu intercostal arteries. Nah, yang ini kita sebut dengan left or right gastric artery. Nah, yang ini kita sebut dengan celiac trunk. Nah, yang di bawahnya itu kita sebut dengan splenic artery. Nah, yang ini kita sebut dengan common hepatic artery. Nah, yang ini kita sebut dengan superior mesenteric artery. Nah, yang ini kita sebut dengan renal artery. Nah, yang ini kita sebut dengan inferior mesenteric artery. Kemudian yang di bawahnya ini kita sebut dengan testicularis artery. Nah, yang di bawahnya itu kita sebut dengan common iliac artery. Nah, yang itu kita sebut dengan internal iliac artery. Kemudian di bawahnya itu ada external iliac artery. Nah, yang di bawahnya ini ada femoral circumflex artery. Nah, yang ini merupakan descending branch of the femoral circumflex artery. Yang ini merupakan descending genicular artery. Yang ini merupakan superior genicular arteries. Yang ini dinamakan dengan inferior genicular arteries. Nah, kemudian yang ini merupakan anterior tibial artery, yang ini merupakan posterior tibial artery, kemudian yang ini merupakan peroneal artery. Nah, yang ini merupakan deep plantar arch, kemudian yang paling bawah ini merupakan arcuate artery. Nah, yang ini merupakan perforating branches. Yang ini merupakan deep femoral artery, yang ini merupakan femoral artery, kemudian yang ini merupakan popliteal artery. Kemudian yang ini merupakan dorsal metatarsal artery, kemudian yang paling bawah ini namanya dorsal digital arteries. Nah, selanjutnya kita beralih ke pembuluh darah vena. Yang ini merupakan sigmoid sinus, yang ini merupakan external jugular vein, yang ini merupakan internal jugular vein, dan yang ini merupakan
inferior thyroid vein. Selanjutnya yang ini merupakan subclavian vein. Yang ini merupakan internal thoracic vein. Nah, yang ini kita sebut dengan axillary vein. Nah, yang ini kita sebut dengan cephalic vein. Kemudian yang ini kita sebut dengan branchial veins. Kemudian yang ini kita sebut dengan intercostal vein. Kemudian yang ini kita sebut dengan basilic vein. Kemudian yang ini kita sebut dengan median cubital vein. Kemudian yang ini kita sebut dengan thoracoepigastric vein. Selanjutnya yang ini kita sebut dengan cephalic vein. Yang ini kita sebut dengan ulnar vein. Dan yang ini kita sebut dengan median antebrachial vein. Kemudian yang ini dinamakan dengan inferior epigastric vein. Nah, yang ini kita sebut dengan deep palmar arch. Kemudian yang ini kita sebut dengan superficial palmar arch. Kemudian yang terakhir ini kita namakan dengan palmar digital veins. Nah, kemudian yang ini namanya pulmonary arteries. Kemudian yang ini namanya heart. Kemudian yang ini dinamakan dengan inferior vena cava. Kemudian yang ini dinamakan dengan hepatic veins. Nah, kemudian yang ini namanya renal veins. Kemudian yang ini namanya abdominal vena cava. Kemudian yang ini namanya testicularis vein. Nah, yang ini dinamakan dengan common iliac vein. Kemudian yang ini dinamakan dengan perforating branches. Kemudian yang ini namanya external iliac vein. Kemudian yang ini namanya internal iliac vein. Kemudian yang ini namanya dengan external pudendal vein. Nah, selanjutnya yang ini dinamakan dengan deep femoral vein. Nah, yang ini dinamakan dengan great subvenous vein. Kemudian yang ini namanya femoral vein. Nah, kemudian yang ini namanya accessory subvenous vein. Kemudian yang ini namanya superior genicular vein. Kemudian yang ini namanya popliteal vein. Kemudian yang ini namanya inferior genicular veins. Nah, selanjutnya yang ini namanya great subvenous vein. Yang ini namanya small subvenous vein. Kemudian yang ini namanya anterior or posterior tibial veins. Nah, yang ini namanya deep palmar veins. Kemudian yang ini namanya dorsal venous arch. Kemudian yang terakhir ini namanya dorsal digital vein.